Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan melanjutkan film Rongchun, yaitu film Rongchun yang keempat yang dirilis pada tahun 2011. Yang dimana pada film keempat ini merupakan prequel dari film-film Rongchun sebelumnya. Jadi di film keempat ini menceritakan awal mula adanya para mutan kanibal di hutan West Virginia. Seperti apakah kisahnya? Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang dokter bernama Ryan dan Anne yang sedang bertugas di daerah hutan West Virginia, yang dimana pada saat itu tepat pada tahun 1974 terdapat 3 orang pasien berkebutuhan khusus atau maaf cacat yang dikenal sebagai Hilliker Brothers yang memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari dalam sel tahanan. Ketika Dr. Ryan dan Anne berkunjung ke dalam sel untuk melihat para pasien yang diduga terdiagnosis penyakit aneh, tiba-tiba Dr. Anne diserang oleh salah satu pasien, rambutnya ditarik, dan tanpa dia sadari bahwa jepitan rambutnya berhasil direbut oleh si pasien aneh tersebut. Kemudian setelah Dr. Ryan berhasil menyelamatkan Dr. Anne, mereka melanjutkan kunjungannya sampai tepat di depan sel Hilliker Brothers. Usut punya usut, mereka ditemukan di dalam hutan dengan posisi sedang memakan orang tuanya sendiri. Dari sini sudah dapat diketahui bahwa anak-anak itu merupakan pasien yang paling berbahaya. Begitulah penuturan dari Dr. Ryan. Setelah selesai, Dr. Ryan pun langsung mengajak pergi Dr. Anne ke tempat lain. Tanpa diduga, pasien yang memegang jepitan rambut pun kembali membuat ulah pada saat para dokter pergi dari dalam sel itu. Pasien tersebut berniat untuk mencongkel lubang kunci menggunakan jepitan rambut tersebut. Akan tetapi dia kesulitan untuk membukanya. Hal itu pun diketahui oleh Hilliker Brothers dan alhasil jepitan rambut itu dilemparkan ke arahnya. Setelah mendapatkan jepitan rambut, si mutan kanibal kecil pun memulai aksinya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, mereka berhasil keluar dari dalam sel dan juga mengeluarkan seluruh pasien yang berada di tempat itu. Aksi pembantaian pun dimulai. Semua dokter dan perawat yang berada di tempat itu akhirnya tewas dihabisi oleh para pasien tersebut. Keadaan kacau balau, semua barang hancur lebur, satu persatu para dokter tewas disiksa oleh psikopat bersaudara, termasuk Dr. Anne dan juga Dr. Ryan. Dan kemudian film Rongchun keempat pun dimulai. Setelah itu, 29 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003, terdapat 9 orang mahasiswa dari Western University yang tengah berlibur di daerah hutan West Virginia. Mereka terdiri dari Kenya, Jenna, Vincent, Sarah, Bridget, Kyle, Claire, Daniel, dan yang terakhir adalah Lauren. Terlihat pada awal scene, terdapat 2 pasang muda-mudi yang sedang bercinta di dalam satu ruangan yang hanya disekat oleh dinding kamar saja. Tapi bisa kita ketahui, pasangan yang satu merupakan sesama jenis. Dan bisa kita tebak bahwa mereka merupakan muda-mudi yang nakal dan menyimpang. Tidak lama kemudian, datanglah Kenya yang mengajak mereka untuk segera bergegas karena teman-teman yang lainnya sudah menunggu mereka di luar. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan bersiap akan berangkat menuju kabin, yang dimana kabin tersebut adalah milik salah satu dari mereka, karena kabin itu akan dijadikan tempat liburan. Dengan mengendarai motor salju, mereka pun pergi menyusuri hutan West Virginia yang tengah diselimuti oleh salju tebal. Saking asiknya berselancar di atas salju, tanpa disadari oleh mereka bahwa kini kelompoknya sudah tersesat dari jalur utama. Hingga pada akhirnya Kenya pun menyadari bahwa mereka tengah tersesat, tetapi Kyle meyakinkan bahwa jalan tersebut memang benar jalur menuju ke kabin. Karena sudah terlalu lama berada di luar, mereka pun mulai merasakan kedinginan.
Kyle pun menyarankan kepada semua teman-temannya untuk mencari jalan melalui jalur atas bukit karena menyadari hari sudah mulai gelap dan untuk menghindari badai salju. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana bisa kita lihat mereka masih berada di tengah-tengah hutan dengan kondisi terjebak di tengah badai salju. Akhirnya tidak jauh dari tempat mereka berada, terdapat sebuah gedung tua yang diperkirakan sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Demi keberlangsungan hidup mereka, kelompok itu pun memasuki gedung tersebut guna menghangatkan badan dari dinginnya cuaca saat ini. Usut punya usut, gedung tersebut adalah Sanitarium Glenspiel yang merupakan tempat penampungan pasien yang memiliki penyakit gila pada tahun 1974. Yang dimana tempat itu juga terjadinya peristiwa pembantaian yang begitu sadis. Karena mereka tidak mengetahui hal itu, jadi ya fine-fine aja untuk memasuki gedungnya. Karena yang terpenting pada saat ini mereka bisa berteduh dan menghangatkan diri dari badai salju, daripada mereka harus mati membeku kedinginan di luar sana. Tanpa mereka sadari, bahaya yang sebenarnya sedang mengintai mereka. Pasalnya 3 saudara psikopat itu ternyata sampai sekarang masih hidup, dan mereka tinggal di tempat ini. Semuanya berjalan masuk ke dalam sanitarium secara perlahan-lahan, berbekal senter yang mereka bawa sebagai penerang di dalam ruangan, karena bisa kita lihat, di sana sangatlah gelap tanpa adanya lampu yang menyala. Kemudian tibalah mereka di suatu ruangan yang bisa dijadikan tempat untuk berkumpul. Kita sebut saja living room ya. Untuk menghangatkan badan, mereka pun menyalakan api unggun, kemudian kembali ngobrol-ngobrol santuy. Kemudian sebagian lainnya pergi untuk menyusuri tempat tersebut, yang dimana kini mereka memasuki ruangan dokter. Di sana mereka menemukan beberapa dokumen mengenai pasien-pasien yang terjangkit penyakit gila, yang dimana bentukan fisik dari para pasien ini sangatlah creepy dan mengerikan. Setelah itu mereka kembali dan berkumpul di living room. Di momen ini mereka membahas bahwa tempat yang sedang mereka singgahi tersebut dahulunya adalah sanitarium, tempat yang merawat para pasien yang terjangkit penyakit gila. Tanpa mereka sadari, di luar sanitarium terdapat 3 saudara kanibal yang tengah sibuk menyabotase motor salju milik para remaja itu. Karena malam semakin larut dan udara semakin dingin, akhirnya satu persatu dari mereka bergegas akan pergi ke ruangan yang lebih private lagi, guna menghangatkan tubuh dan beristirahat. Jenna dan Vincent berniat akan mencari ruangan yang lebih private. Mengetahui hal itu, Kenya mencoba untuk ikut dengan mereka. Kemudian ketiganya berjalan perlahan-lahan menyusuri lorong gedung ini. Tiba-tiba Vincent pun menghilang begitu saja. Hal itu membuat Kenya dan Jenna marah. Alhasil mereka kembali lagi berkumpul ke ruangan awal yang dimana teman-temannya berkumpul. Tanpa disadari, mereka telah diikuti oleh salah satu mutan kanibal. Di scene ini, Kenya sangatlah marah dan emosi kepada Vincent yang sangat jahil dan membuatnya sangat ketakutan. Jenna pun berusaha untuk melerai dan meredam emosinya Kenya. Kemudian untuk menebus kesalahannya, Vincent pun pergi ke ruangan lain untuk mencari generator guna menghidupkan aliran listrik dan menyalakan lampu. Semua teman-temannya bertepuk tangan untuk Vincent yang telah berhasil menyalakan lampu di tempat ini, termasuk Kenya yang sudah bisa kembali tersenyum dan telah memaafkan Vincent. Setelah lampu menyala, Vincent pun mengajak semua teman-temannya untuk bersenang-senang. Bisa kita lihat, di tempat itu para muda-muda ini melakukan pesta miras. Semuanya berjoget riang gembira ditemani oleh alunan musik yang menggema, mengisi kesenyapan di seluruh ruangan gedung itu. Tanpa mereka sadar, aktivitas mereka sudah mengusik dan mengundang salah satu mutan kanibal untuk datang langsung melihat kegiatan para muda-mudi itu. Tingkah konyol mereka yang menggunakan kursi roda membuat mereka tidak sengaja menuju suatu ruangan yang mirip dengan aula, yang dimana pada saat itu mereka menemukan benda untuk pemutaran sebuah film. Tanpa berlama-lama,
video pun diputarkan melalui layar besar yang menampilkan cuplikan proses terapi yang dilakukan oleh dokter dan perawat pada pasien yang memiliki gejala penyakit aneh, yang dimana terapi itu terlihat sangat mengerikan dan membuat mereka yang menontonnya bergidik ngeri. Di momen yang sama, salah satu teman dari mereka yaitu Lauren baru menyadari dan teringat akan suatu hal mengenai tempat tersebut, yang dimana pada saat dirinya masih kecil, saudaranya selalu menakut-nakutinya mengenai cerita seram yang ada di hutan West Virginia, yang dimana terdapat sekelompok orang yang melakukan perkawinan atau hubungan sedarah. Hal itu membuat suatu fenomena aneh, terlebih mereka juga adalah seorang kanibal yang suka memakan daging manusia. Mendengar ucapannya Lauren, Kenya pun mencoba untuk menepis cerita konyol itu, yang dianggap hanyalah sebagai omong kosong belaka yang tidak lebih dari sebuah cerita legenda. Setelah selesai menonton video mengerikan tersebut, mereka semua bersiap untuk bergegas tidur. Di tengah malam, Vincent yang terbangun karena tidak bisa tidur, dirinya berinisiatif untuk pergi sendirian menjelajahi ruangan yang ada di gedung itu. Singkat cerita, sampailah Vincent di sebuah lorong yang dimana dirinya menemukan seseorang yang berpenampilan mirip dengan temannya yaitu Porter. Tapi siapa sangka temannya itu sudah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Tiba-tiba pada saat dirinya berbalik, tiba-tiba datanglah si mutan kanibal yang memiliki tubuh yang sangat besar. Keesokan harinya, Jenna pun tersadar bahwa Vincent sudah tidak berada di sisinya. Kemudian dia mencari-cari ke seluruh ruangan bersama dengan teman-temannya yang lain. Pagi itu, cuaca di daerah tersebut masih dalam keadaan buruk. Badai salju yang tidak reda mengakibatkan mereka mau tidak mau harus bertahan di dalam gedung tersebut untuk beberapa waktu sampai menunggu badai salju reda, barulah mereka melanjutkan perjalanannya menuju kabin. Kemudian di momen ini, Kenya mengambil komando untuk membagi mereka menjadi dua kelompok. Daniel, Bridget, Sarah, dan Lauren ditugaskan untuk memeriksa lantai bagian atas guna mencari keberadaannya Vincent. Dan sisanya pergi memeriksa lantai pertama dan ruang bawah tanah yang dipimpin langsung oleh Kenya. Kemudian titik kumpul kembali yaitu di ruangan auditorium dalam waktu setengah jam. Selanjutnya, kelompok Kenya pun berada di ruang bawah tanah. Di kondisi gelap gulita, mereka hanya mengandalkan senter sebagai penerangan jalan. Dan sampailah mereka di ruangan yang dipenuhi oleh jam dinding. Di tempat itu, mereka menemukan alat-alat bedah dan satu tempat tidur pasien. Kemudian, mereka terus berjalan menyusuri ruangan, dan setelah itu, mereka tiba di ruangan sel tahanan yang dahulu kala dijadikan sebagai tempat untuk mengurung para pasien yang terjangkit penyakit aneh, termasuk 3 saudara mutan kanibal. Setelah pencarian yang cukup lama tidak menemukan titik terang, akhirnya Kenya memberikan perintah ke 3 orang temannya agar mereka berpencar menyusuri lorong. Tibalah Jenna yang masuk ke ruangan gelap yang dijadikan tempat untuk mengolah daging manusia oleh si mutan kanibal. Yang dimana pada saat itu, Jenna melihat bahwa Vincent sedang dibawa oleh mutan bertubuh besar. Dan kemudian tubuhnya Vincent dicincang-cincang layaknya daging hewan konsumsi pada umumnya. Melihat kejadian mengerikan di depan mata, Jenna pun merasa tidak sanggup dan menahan untuk tidak muntah pada saat melihat bagian dalam tubuhnya Vincent diorak-arik layaknya jeroan daging ayam dan daging sapi. Di sana juga datang saudara mutan yang mengganggu proses pengolahan daging Vincent, yang dimana kesempatan itu digunakan oleh Jenna untuk kabur. Kemudian di tempat lain, kelompoknya Lauren menemukan sebuah bercak darah yang membuat mereka ketakutan. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi menemui kelompoknya Kenya. Kenya sendiri kini tengah berkumpul dengan kedua orang temannya, yang dimana terlihat kelompoknya Lauren datang menghampiri mereka. Lauren and the gang menceritakan semua penemuan yang membuat mereka ketakutan. Tidak lama kemudian, Jenna datang dengan nada bicara dan raut wajah yang ketakutan. Jenna berkata bahwa mereka akan membunuh kita semua. Yang dimaksud mereka di sini adalah si para mutan kanibal. Di tengah situasi dan kondisi yang tegang, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah bungkusan yang dilemparkan ke arah mereka. Yang dimana bungkusan itu diduga terbuat dari jaketnya Porter.
Dengan keberaniannya, Kenya membuka bungkusan itu dan semuanya terkejut pada saat melihat isinya, yaitu kepala temannya mereka. Situasi semakin mencekam, yang dimana salah satu temannya mereka dibantai tepat di hadapan mereka. Semuanya berteriak histeris melihat temannya digerek ke atas menggunakan kawat yang sangat tajam. Kyle pun mencoba untuk menahan tubuh kekasihnya sekuat tenaga. Tapi hal itu malah membuat kekasihnya tewas dengan kepala terpenggal atau terpisah dari tubuhnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, semuanya berlari berhamburan keluar gedung sanatorium. Di sini mereka akan memaksakan diri untuk menerjang badai salju. Akan tetapi sepertinya semua motor salju mereka telah disabotase. Sontak hal itu membuat mereka tidak bisa pergi keluar meninggalkan tempat ini. Akan tetapi di sini terdapat salah satu dari mereka yang merupakan pemain ski handal, yaitu si Lauren, yang dimana dirinya akan memaksakan diri untuk menerjang badai dan pergi dari tempat itu menggunakan sepatu ski miliknya, dengan berjanji akan mencari bantuan dan datang menjemput mereka dengan membawa bantuan. Setelah itu, semuanya kembali lagi ke dalam gedung karena mau tidak mau hal tersebut adalah tindakan yang harus mereka lakukan daripada mati membeku di luar yang pada saat itu tengah badai salju. Dengan bersama-sama mereka berlari memasuki lagi gedung itu dan memasuki ruangan dokter untuk mencari jalan keluar. Akhirnya ide pun terpikirkan oleh mereka, yang dimana mereka akan melawan para mutan kanibal dengan menggunakan senjata. Yang tentunya senjata itu akan mereka cari di ruangan bawah tanah, dan Kyle bersama dengan beberapa teman lainnya pergi bergegas ke ruang bawah tanah. Akan tetapi mutan kecil ternyata sudah membuntuti mereka. Sementara itu, para mutan dewasa tengah disibukkan oleh proses pengolahan daging Vincent. Kemudian kita kembali lagi dengan Kenya and the gang yang masih berada di ruangan awal, yang dimana mereka kini diserang oleh mutan kanibal yang lainnya, tapi untungnya mereka berhasil membuat si mutan itu pergi. Kembali lagi dengan Kyle dan dua temannya yang masih berada di ruang bawah tanah. Akhirnya setelah beberapa lama mereka berada di ruangan tersebut, senjata perkakas yang mereka butuhkan pun sudah didapatkan dan segera bergegas untuk kembali ke ruangan atas. Akan tetapi, di sini Daniel tertinggal sendirian, yang ternyata Daniel berhasil tertangkap oleh para mutan kanibal dan langsung disekap di ruangan pengolahan. Singkat cerita, Kyle dan Sarah tiba di ruangan yang dimana Kenya dan kedua temannya berada. Sontak mereka senang karena Kyle berhasil membawa senjata yang bisa digunakan untuk melawan para mutan kanibal. Akan tetapi, di sini mereka baru menyadari bahwa Daniel tidak ada. Sarah dan Kyle berniat untuk kembali mencari Daniel, tetapi hal itu dicegah oleh salah satu teman mereka karena hal tersebut sangat berbahaya. Suara rintihan Daniel pun terdengar menggema di seluruh ruangan tersebut. Itu semua karena Daniel sedang disiksa habis-habisan oleh para mutan kanibal. Tubuh Daniel dikuliti secara perlahan dan dirinya dimasak hidup-hidup. Namun daripada seperti ini, Daniel pun memohon untuk dihabisi saja nyawanya karena penyiksaan tersebut sangat menyakitkan. Sementara itu di atas sana, Kenya and the gang sedang merencanakan aksi penyelamatan untuk Daniel dan juga sekaligus aksi penyerangan kepada para mutan kanibal. Setelah tiba di tempat penyiksaan Daniel, Kyle pun mencoba untuk memeriksa ruangan itu. Di sana dirinya melihat Daniel masih hidup dengan keadaan sekarat. Merasa bahwa usahanya akan sia-sia, akhirnya Kyle kembali pergi dari ruangan itu dan menemui teman-temannya. Setelah itu, terdengar suara teriakan Daniel yang sangat keras untuk yang terakhir kalinya. Tidak menyerah, Kenya dan yang lainnya pun menyusun sebuah rencana untuk menyerang para mutan yang tengah sibuk mengelola dan mengkonsumsi daging Daniel. Kenya dan yang lainnya berencana akan menggiring dan menjebloskan para mutan ke dalam sel yang berada di ruang bawah tanah.
Setelah selesai, mereka pun melangsungkan aksinya, yang dimana kini mereka berhasil menggiring para mutan dan menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Di sini, mereka berniat untuk membakar para mutan kanibal, akan tetapi Kenya menghentikannya dan tidak setuju karena dia beranggapan bahwa mereka tidak sama dengan para mutan kanibal. Alhasil, Kyle pun tidak jadi untuk membakar para kanibal dan dirinya bertugas untuk berjaga di ruang bawah tanah bersama dengan para mutan. Sementara itu, yang lainnya pergi ke ruangan atas untuk mencari kabel busi motor salju sembari menunggu badai salju reda. This place is so big, we're never gonna find them. I'm walking out of here at dawn. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pada saat Kyle tengah tertidur pulas di depan sel para mutan, salah satu mutan pun terlihat melangsungkan aksinya secara hati-hati dan berusaha untuk tidak bersuara. Usut punya usut, ternyata jepit rambut yang dulu digunakan untuk membuka kunci sel pun masih tersimpan di dalam kloset yang ada di dalam sel mereka. Alhasil para mutan berhasil keluar dari dalam sel dan langsung menghabisi Kyle. Sementara itu yang lainnya tengah tertidur pulas di ruangan atas, kecuali Kenya yang masih terjaga. Tiba-tiba Sarah pun bangun dari tidurnya pada saat melihat Kenya akan pergi untuk bergantian jaga dengan Kyle. Pada saat Kenya tiba di ruangan bawah tanah, dirinya pun terkejut karena Kyle tidak ada di sana, termasuk para mutan kanibal juga tidak ada di dalam sel. Dengan ketakutan, Kenya berlari menuju ke ruangan atas, yang dimana dirinya langsung membangunkan teman-temannya dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang kepalanya ditutup menggunakan karung goni, yang mereka kira pada awalnya orang tersebut adalah salah satu dari mutan kanibal. Dengan the power of Wonder Woman, akhirnya para wanita itu pun bergegas akan menghabisi orang itu. Akan tetapi, setelahnya mereka menyadari bahwa orang yang telah mereka bunuh tersebut adalah Kyle, yaitu sahabatnya mereka. Semuanya menangis histeris dan tidak lama kemudian datanglah para kanibal. Keadaan pun semakin kacau. Di tengah situasi menegangkan ini, akhirnya mereka bisa menemukan jaket mantel yang sebelumnya telah disembunyikan oleh para mutan itu. Kemudian mereka pergi ke ruangan atas lainnya. Dan di sini Sarah berhasil menemukan sebuah jendela yang terbuka. Akhirnya tersisa 3 orang lagi. Ketiganya berusaha untuk berlari keluar, akan tetapi mereka berhasil dikejar dan dikepung oleh para mutan yang pergi mengendarai motor salju. Tidak terasa, matahari pagi pun mulai muncul di peraduannya. Di scene ini diperlihatkan bahwa Lauren telah tewas dengan kondisi tubuh membeku. Sementara itu, Kenya kini sendirian di tengah-tengah salju, yang dimana dirinya dihampiri oleh mutan besar yang mengendarai motor salju. Akan tetapi, Sarah yang tiba-tiba muncul pun bisa menghalau dan hadangannya itu membuat si mutan besar itu terpental. Untuk sejenak, mereka bisa bebas dan tertawa, kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu menggunakan motor salju yang dikendarai oleh Kenya. Tapi di akhir film, mereka juga harus tewas karena ulahnya sendiri, yang dimana Kenya dan Sarah terkena jeratan kawat yang melintang di jalan itu. Kepala mereka pun terpisah dari tubuhnya, dan hal itu membuat para mutan kanibal bergembira karena tidak perlu susah payah menghabisi kedua wanita itu. Kemudian tubuhnya Kenya dan Sarah dibawa oleh para mutan menggunakan mobil untuk dijadikan hidangan sarapan mereka. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Wong Chun yang keempat,
yaitu Bloody Beginnings. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah gua akan melanjutkan film yang kelima? Jika kalian setuju, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.